Kembali lagi dengan Mimin di sini. Masih dengan Doom at Your Service, kali ini akan review episode keempat. Dari akhir episode ketiga kemarin, Doom at Your Service, Tak Dong Kyung mengatakan bahwa dia akan berusaha untuk mencintai Myeolmang. Dan Myeolmang berkata, "Okay, let's try to love me." Episode keempat dimulai dengan Tak Dong Kyung mengajak masuk Myeolmang ke rumahnya. Dan Tak Dong Kyung akan berusaha mulai sekarang untuk mencintai Myeolmang. Mulai dari mereka harus tidur sama-sama. Myeolmang mengatakan, "Kalau kau memang berani untuk mencintaiku, ikuti aku." Dan mereka masuk di kamar Myeolmang. Myeolmang berusaha sedikit menakut-nakuti Tak Dong Kyung, tapi Tak Dong Kyung tidak takut. Dan tatapannya sangat tajam pada Myeolmang. Akhirnya mereka tidur sama-sama di satu kasur, dan Tak Dong Kyung berkata, "Kenapa tatapanmu tadi sangat begitu dingin dan tajam?" Myeolmang mengatakan memang dia biasanya seperti itu. Mereka akhirnya bermalam bersama, dan Myeolmang teringat akan perkataan Dewi bahwa perasaannya akan perlahan muncul pada Tak Dong Kyung. Myeolmang pergi keluar, dan seperti biasa dia mendengarkan suara-suara orang yang ada di dalam hati mereka. Dan Myeolmang berkata bahwa hampir setiap orang berpikir dan berkata atau bertindak berbeda. 연민을 갖는다는 게 어떤 건지 깨달았니? Hari selanjutnya, Tak Dong Kyung terbangun dan dia memulai harinya hari itu. Dia mulai bekerja dan pertama dia searching tentang bagaimana cara untuk mencintai seseorang. Dia menemukan beberapa cara untuk mencintai seseorang dan setelah itu dia bertemu dengan Najina. Dia bercerita di taman dan Najina menanyakan, "Apa kau sedang jatuh cinta dengan laki-laki?" Najina bertanya, "Siapa yang kau sukai? Siapa namanya?" Tak Dong Kyung belum menjawabnya. Najina bercerita bahwa, "Ya, cinta pertamaku ada waktu SMA. Kenapa? Karena laki-laki itu bau sabun," kata Najina. Tak Dong Kyung dan Najina saling bercerita tentang bagaimana pertama kali mereka bertemu, dan mereka masih ingat pertemuan mereka di awal dan bagaimana mereka berteman sampai sekarang. Najina membeli beberapa minuman alkohol dari Tak Dong Kyung dan dia sedikit mabuk dan mengatakan suka pada seseorang yang dia sukai. Najina bercerita tentang bagaimana cara untuk menyukai seseorang. Dan di sini Najina bertanya, "Bagaimana dengan cerita cintamu, Tak Dong Kyung?" Tak Dong Kyung bilang, "3 bulan lagi aku akan mengatakannya padamu." Najina bercerita bahwa dia tahu seseorang yang dulu pernah mencium dia, dan ternyata itu adalah Cha Joo-ik, atasan dari Tak Dong Kyung. Tak Dong Kyung kembali ke tempat kerja, dan dia melihat Cha Joo-ik dengan tatapan yang mencurigakan, karena dia ingat perkataan Najina bahwa Cha Joo-ik lah orang yang mencium Najina. Cha Joo-ik pulang bekerja dan dia bertemu dengan seseorang. Ternyata itu adalah Lee Yoon-kyu. Ternyata Cha Joo-ik dan Lee Yoon-kyu itu sudah saling mengenal. Mereka sebenarnya adalah keluarga kalau bisa dibilang, tapi entah keluarga hubungan darah atau keluarga hanya nama saja. Mimin juga terkejut ini, ternyata Cha Joo-ik satu rumah dengan Lee Yoon-kyu. Hari berikutnya, Tak Dong Kyung terus mencari Myeolmang, tapi dia tidak menemukannya. Saat di dalam kereta, Tak Dong Kyung hampir terjatuh dan Myeolmang memegang tangan Tak Dong Kyung. "Pegangan tangan terus ya." Tak Dong Kyung mengatakan kalau dia bisa jatuh cinta dengan cara menemukan sesuatu dari orang yang akan dia cintai. Dan di sini Tak Dong Kyung berusaha untuk menemukan sesuatu yang menarik dari Myeolmang. Tak Dong Kyung dan Myeolmang mulai seperti membuat drama sendiri. Tak Dong Kyung dan Myeolmang mereka berperan, mereka pergi ke pantai, mereka membayangkan bertemu satu sama lain. Dan Tak Dong Kyung mulai penasaran dengan bagaimana dunia dari Myeolmang.
Milmang mengatakan, duniaku, 여긴 것처럼 네가 생각하는 dan Milmang menunjukkan bahwa seperti inilah duniaku. Saat aku lewat, semuanya akan menghilang. Tak Dongkyung merasa sedikit mungkin kasihan ya dengan Milmang, dan pada akhirnya 하고 싶어지지 않나. tatapan dalam dari Tak Dongkyung membuat Milmang melepaskan tangan Tak Dongkyung. 그래서 안 가냐? Milmang menceritakan apa yang terjadi itu kepada peri. Hari selanjutnya, Tak Dongkyung ingat pada perkataan Najina bahwa saat kau menyukai seseorang, ada satu kondisi di mana kamu hanya bisa bilang, "Tak," kamu langsung menyukai orang itu. Adik Tak Dongkyung tiba-tiba pulang ke rumah dan mereka beradu pendapat. Mereka sepertinya sedikit bertengkar. Tiba-tiba di situ Milmang muncul dan Milmang mengatakan bahwa 왜? kalian sedang bertengkar. Apa aku harus menghancurkan salah satu di antara kalian? 사랑할 수 있을까? Tak Dongkyung bilang bahwa jangan menyakiti adiknya. Jika tidak dia akan berurusan dengannya. 뭔데? 넌 그냥 그런 거야. Pada saat itu Tak Dongkyung bilang, aku benar-benar ingin menghancurkanmu Milmang. Dan Milmang bilang, oke, coba saja hancurkan aku. Mereka membayangkan Milmang memegang pistol dan mencoba untuk menekan peluru pada dirinya, tapi tak bisa karena tidak ada cara yang bisa membunuh Milmang. Dongkyung kemudian di rumah dan dia hanya melipat baju. Milmang tiba di pengadilan, di mana di sini ada tahanan yang muncul di episode 2. Itu akan dieksekusi. Terlihat ada seseorang yang menelpon Dongkyung dan Dongkyung mengangkatnya. Ternyata itu kabar bahwa adiknya masuk rumah sakit. Tak Dongkyung cemas dan langsung menuju ke rumah sakit. Milmang duduk di atas gedung. Dia bilang dia akan melihat pohon, tetapi ada satu dokter lain yang khawatir akan hal itu dan dia bilang, Milmang kau harus turun dari situ. Tak Dongkyung tiba di rumah sakit dan ternyata dia mendengar bahwa sakit yang diderita adiknya itu semuanya pura-pura. Adiknya bertemu dengan dokter yang melayani Dongkyung dan dokter itu menceritakan bahwa Dongkyung terkena penyakit parah. Tak Dongkyung yang tahu bahwa adiknya berpura-pura, dia segera pergi meninggalkan rumah sakit dan dia bertemu dengan Milmang. Di sini yang tahanan tadi, dia melihat Milmang dan ingin menghabisi Milmang, tapi dengan cepat Tak Dongkyung menutupi badan Milmang. Tapi di sini Milmang dengan sigap, jadi Tak Dongkyung tidak terluka. Justru yang terluka adalah Milmang karena Mimin nggak tahu nih ini gunting atau pisau yang dibawa tahanan ini ya. 가만히 있어. Jadi akhirnya Milmang yang terluka dan Milmang membuat tahanan itu untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Milmang bilang bahwa sebagian orang mencarinya, tetapi sebagian orang ingin menginginkan dia menghilang dan sebagian orang menyalahkan dia. Tidak ada yang ingin mencintainya seperti Dongkyung. Baiklah, ini selesai di episode keempat, Do Make Your Service. Kita tonton di episode selanjutnya ya. Tetap bersama Mimin.